Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu. Masih materi bab 2. Kali ini kita akan bahas bersama bagian terakhir bab ini, yakni konflik dan interaksi dalam kehidupan sosial. Baiklah anak-anak, tentunya kalian masih ingat kan pembahasan sebelumnya tentang dampak negatif mobilitas sosial, di mana interaksi ini ternyata dapat menimbulkan sebuah konflik, bahkan gangguan psikologis. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan sebuah demonstrasi kenaikan upah buruh terhadap sebuah perusahaan di ibu kota. Bisakah kalian jelaskan mengapa buruh melakukan demonstrasi? Ya, benar. Demonstrasi yang terjadi merupakan salah satu konflik dalam kehidupan masyarakat. Jadi, apa yang dimaksud dengan konflik? Kita lihat. 1. Konflik dalam kehidupan sosial. A. Pengertian konflik. Baiklah, di sini kalian lihat apa kata para ahli tentang definisi konflik itu sendiri, atau buka buku paket halaman 120. Dalam hal lain, secara sederhana, konflik dapat didefinisikan yaitu wujud aktivitas dari sebuah pertentangan di mana suatu nilai, status, dan kekuasaan dipertahankan atau diperdebatkan. Konflik dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja. Nah, apakah kalian juga pernah mengalami konflik dengan teman sendiri? Kira-kira apa faktor penyebabnya? B. Faktor-faktor penyebab konflik sosial. Mengapa terjadi konflik? Akar konflik adalah perbedaan. Berikut ini merupakan beberapa penyebab konflik yang biasanya terjadi dalam kehidupan manusia. 1. Perbedaan individu. Manusia adalah sosok individu yang unik. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata, ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan. Manusia dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda, termasuk nilai dan norma-norma sosial. Perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial. 3. Perbedaan kepentingan. Bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Hal ini terjadi karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. 4. Perubahan-perubahan nilai yang cepat. Perundang-undangan atau peraturan yang sifatnya mengubah kebiasaan masyarakat biasanya dilakukan melalui berbagai kajian terlebih dahulu. Sedangkan perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi. Tetapi jika berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan itu akan menyebabkan konflik sosial. C. Akibat-akibat konflik sosial. Gambar berikut adalah sebuah contoh tentang Bung Tomo dalam pertempuran Surabaya pada tahun 1945 dan terjadi karena akibat konflik antara negara sekutu. Belanda dan Indonesia adalah kelompok yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah, sekarang, tahukah kalian kira-kira apa akibat yang terjadi dari adanya konflik sosial? Maka, hal-hal yang timbul biasanya berupa 1. Meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. 2. Retaknya hubungan antar individu atau kelompok. 3. Terjadinya perubahan kepribadian para individu. 4. Rusaknya harta benda atau bahkan hilangnya nyawa manusia. 5. Terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. D. Cara menangani konflik. Sekarang, apa yang harus kita lakukan apabila terjadi sebuah konflik? Terdapat ada 5 cara yang biasanya digunakan individu atau kelompok dalam menyelesaikan konflik sosial.
1. Menghindar. Dalam hal ini, seseorang akan berusaha menjauhi masalah yang sekiranya menimbulkan sebuah konflik. 2. Memaksakan kehendak. Tipe ini tidak peduli terhadap kebutuhan orang lain. Ia menganggap bahwa konflik harus diselesaikan dengan cara satu pihak harus menang. 3. Menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Seseorang merasa bahwa konflik harus dihindari demi sebuah keharmonisan bermasyarakat. Ia mengorbankan tujuan pribadinya untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain. 4. Tawar-menawar. Dalam proses ini, individu dan lawan konflik sama-sama akan saling mengorbankan tujuannya demi sebuah kesepakatan. 5. Kolaborasi. Proses ini memandang bahwa konflik harus diselesaikan. Dengan demikian, pemecahan permasalahan adalah alat yang tepat untuk dilakukan. 2. Integrasi sosial. Yang dimaksud adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, sehingga menjadi satu kesatuan. Sedangkan homogenitas masyarakat, besar kecilnya kelompok, mobilitas geografis, dan efektivitas komunikasi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi dalam sebuah masyarakat. Setelah kita pahami tentang integrasi sosial, bentuk-bentuk integrasi dapat kita lihat melalui 1. Integrasi normatif. Integrasi terjadi dengan adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contoh semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. 2. Integrasi fungsional. Integrasi terjadi dengan ditandai fungsi dari tiap suku melalui aktivitas perekonomian. Misalnya, Jawa penduduknya sebagai petani. 3. Integrasi koersif, yaitu integrasi yang berbentuk kekerasan terhadap masyarakat. Contohnya, pengusiran pedagang kaki lima dengan cara kekerasan. Proses integrasi. 1. Asimilasi. Yang dimaksud adalah terpadunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga lahir kebudayaan baru dan meninggalkan sifat asli kebudayaan sebelumnya. 2. Akulturasi, yaitu terpadunya dua kebudayaan atau lebih dan tanpa meninggalkan kebudayaan asli. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial. 1. Adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. 2. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. 3. Adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. 4. Adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. 5. Adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 6. Adanya perkawinan campur. 7. Adanya musuh bersama dari luar. Anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, selesai sudah bahasan kita kali ini. Dan tuntas sudah bahasan materi untuk semester 1. Selamat berjumpa kembali di semester 2 dalam bahasan materi yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.